Banyak dalam film-film di mana menceritakan orang-orang mencari kehidupan yang kekal. Ada mata air keabadian di sana, atau di film yang lain mereka membuat sebuah obat atau serum untuk mendapatkan keabadian atau kehidupan yang kekal. Namun kalau kita berbicara mengenai film, itu adalah hal yang fiktif. Pelajaran kita saat ini menuju kekekalan, ini adalah hal yang nyata. Bagaimana kita dapat memperoleh kekekalan? Shalom dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Dan tentunya saat ini kami masih dengan penuh sukacita bisa bersama-sama dengan semua saudara yang selalu setia untuk menyaksikan semua tayangan di AWR Borneo. Dan saat ini kita akan membahas tentang pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sudah tidak terasa sekarang sudah memasuki pelajaran yang ke-13. Ya, pelajaran sahabat yang ke-13, yaitu menuju ke kekekalan. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Pendeta Rusdianto. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Baik, dan untuk memulai pelajaran kita, pembahasan kita, tentunya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, di kesempatan ini kami memohon agar Roh Kudus Tuhan dapat hadir bersama-sama dengan kami, agar kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pelajaran ini menjadi berkat buat kami yang ada di studio maupun semua saudara yang menyaksikan dari mana saja. Inilah Tuhan menjadi doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita judulnya menuju ke kekekalan. Ya, dengan ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, ini ayatnya menyatakan hal yang luar biasa. Dan kalau mau kita hubungkan dengan judul kita ya, di mana Kristus akan menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, kalau kita hubungkan dengan judul menuju kekekalan, sudah pasti Yesus itu adalah Tuhan yang kekal. Pertanyaannya Pendeta, ya, sehubungan dengan ayat dan juga judulnya menuju kekekalan, ya, apakah hal ini fiktif atau hal ini nyata ya untuk mendapatkan sesuatu yang kekal ini? Tapi sebelum Pendeta jawab ya, jadi kenapa saya tanyakan ini? Ya. Karena kebetulan saya hobi nonton film Pak Pendeta. Banyak sekali kisah-kisah fiktif dalam film itu, di mana orang mau mencari kehidupan yang kekal. Ya, salah satunya ada yang sering dimunculkan di sebuah film adalah Fountain of Youth, ya, atau mata air untuk mendapatkan kemudahan atau kehidupan yang kekal. Jadi orang berlomba-lomba mencari itu. Atau di film yang lain ya, bagaimana mereka mencari serum atau obat-obatan yang bisa membuat mereka hidup yang kekal atau selalu terlihat muda. Tapi itu hal yang fiktif, ya, hal yang fiktif. Nah, bagaimana dengan pelajaran kita ini? Menuju kekekalan, apakah ini fiktif atau ini nyata? Baik, terima kasih. Pemirsa, dari manapun kita berada ya, pelajaran kita pada kesempatan ini akan memberikan sebuah gambaran luas, bahkan akhir dari pelajaran kita di triwulan yang kedua ini ya, di mana menuju ke kekekalan. Kalau kita berbicara tentang menuju, itu proses. Ya. Saya mau menuju ke, ya, jadi dia proses. Ya. Ya, proses ini tentunya akan membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan materi ya. Ya, untuk kita ya, berbicara betul. menuju ya. Betul. Sedangkan bicara kekekalan adalah di mana semua upaya kita untuk melihat apa di balik dari semua itu. Ya, kita tinggal di dunia yang fana ya, di mana manusia berupaya untuk menciptakan sesuatu yang bersifat kekal. Ya. Tapi sayangnya kalau di dunia ini tidak akan kita temukan kekekalan itu. Itu sebabnya kalau kita melihat
pertanyaan tadi adalah apakah kekekalan itu nyata? Ya. Sebagai orang beriman, kita percaya itu ada. Tapi bagaimana menuju kepada kekekalan itu? Ya, ya. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Oke, terima kasih pendeta. Jawaban yang luar biasa ya. Artinya sebagai orang yang beriman, khususnya iman kepada Yesus, kekekalan itu nyata. Nyata. Sekarang bagaimana kita melakukan prosesnya untuk sampai ke sana ya. Baik, jadi kita akan bahas mengenai pelajaran kita. Dan yang pertama katanya hidup hari ini. Ya, saya lihat judul hari Minggu ini sepertinya mirip dengan judul pertama ya, cek realitas ya. Betul. Ketika dikatakan cek realitas dengan pelajaran sekarang hidup hari ini ya sepertinya memiliki yang kemiripan di sana ya, memiliki kemiripan di sana. Nah, kalau saya mau baca sedikit ini gambaran tentang kehidupan kita saat ini ya. Ya. Ketika kita melihat sekeliling, kita menyaksikan dunia yang mengeluh dan mengerang. Ya. Dan tanda-tanda yang dikatakan Yesus sedang terjadi di depan mata kita. Perang dan kabar tentang perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, penyakit, gempa bumi dan penganiayaan terjadi di sekeliling kita dan tampaknya semakin intensif dari waktu ke waktu. Ya, jadi ini memang kenyataan yang ada pendeta ya. Nah, sekarang kalau dari pelajaran kita ini, bagaimana sebagai kita seorang yang beriman bisa menghadapi hidup di keadaan yang saat ini? Ya, betul. Jadi bahwa sebenarnya ketika kita hadir atau kita ada saat ini, hari ini, dunia sementara mempertontonkan dirinya Ya, bahwa bagaimana apa dan kita harus hidup saat ini. Ya, jadi ketika kita telah menyaksikan peperangan, ya, bencana dan sebagainya, bahkan kondisi kehidupan kita saat ini, ekonomi dan sebagainya, sebenarnya kita harus memiliki sikap dalam setiap keputusan setiap hari apa. Karena kita tidak tahu tentang hari esok, hari ini selalu menentukan posisi kita untuk suatu proses kehidupan atau keadaan yang kekal gitu kan. Yang menyadari bahwa hari ini penuh dengan pergumulan, tantangan, maka kebutuhan kita sebagai orang-orang yang beriman adalah kepada oknum yang kekal itu. Ya, gitu. Jadi hidup hari ini penuh dengan perjuangan ya. Tapi jangan lupa ketika kita melewati proses itu ada upah yang tersedia. Tapi saudara-saudara pemirsa, aware dimanapun kita berada ya, ada dua gambaran tentang beban hidup. Beban yang pertama, Paulus pernah menyadari bahwa itu kita tidak sanggup tentang beban hidup. Beda dengan pencobaan hidup. Kalau pencobaan hidup, kita tahu bahwa Yesus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tapi beban hidup seperti tekanan dalam finansial, pekerjaan, Paulus menyadari bahwa dia tidak sanggup. Nah, ketidaksanggupan kita itulah kita butuh dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Hari ini kita lihat ada peperangan, penderitaan. Betul. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Itu. Baik, terima kasih pendeta. Artinya memang kita harus memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan ya, memperkuat hubungan kita pribadi kita dengan Tuhan, karena memang ya kalau kita membayangkan apa yang terjadi sekarang, sepertinya sebagai kita manusia ya pasti berat ya melihat perkembangan sekarang ya. Betul. Ya, kita juga tinggal di Indonesia, beberapa waktu yang lalu kita bagaimana dolar makin kuat. Betul. Ya, perubahan secara ekonomi pun ya memang secara pemerintah masih bilang kita baik-baik saja, tapi ya melihat perkembangan memang realita di lapangan ya. Secara kenyataan ya, apalagi secara global ya memang lagi kalau menurut saya lagi menurun ya secara ekonomi dan segala macamnya. Artinya memang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan ya pasti berat ya untuk hidup dengan kenyataan dunia hari ini ya. Kalau kita tidak berhubungan dekat dengan Tuhan ya. Kita semua juga membutuhkan kebangunan rohani dalam hidup kita ya. Sangat mudah untuk menjadi som-som kuku. Nah ini menarik ya. Sangat mudah untuk menjadi som-som kuku atau bahkan melupakan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Tuhan bagi Anda. Jadi menarik ya pendeta. Yang saya udah pelajaran ini ya, kita setiap hari belajar firman Tuhan, kita mendekatkan diri kita pada Tuhan, memiliki hubungan yang erat pada Tuhan. Tapi sepertinya akan sangat mudah kalau memang kayak pendeta bilang, kalau ada beban kehidupan yang kita hadapi terus kita nggak kuat, kayaknya langsung mudah itu untuk berubah som-som kuku ya. Jadi memang pelajaran yang menarik, ditunjukkan bagaimana keadaan dunia, tapi memang kembali lagi kita harus mempererat hubungan kita dengan Tuhan supaya tidak suam-suam kuku. Oke. Berikutnya Pak Pendeta, sekarang pelajaran kita memang sekali lagi ya menuju kekekalan. Artinya kita harus fokus kepada Yesus, fokus pada
Tuhan. Makanya pelajaran kita katanya akhirnya muka dengan muka. Ya ini menarik ya. Muka dengan muka. Seperti apa pendeta penjelasannya ini? Ya, pelajaran pertama atau pelajaran hari Minggu menggambarkan tentang situasi dunia hari ini. Itu membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Betul, Ya, betul. sehingga kita pingin satu tempat yang nyaman, suatu suasana yang tidak lagi seperti sekarang ini. Ya, ya, Suasana yang mana kita boleh berhadapan dengan muka kekekalan. ya, ya, ya. Itu pelajaran kita adalah suasana yang kita harapkan itu adalah kekekalan sorga. Sebagai orang beriman kita percaya itu ada. Meskipun tantangan akan mengatakan itu fiktif, itu hanya sebuah dongeng belaka dan sebagainya. Tapi Alkitab banyak memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ketika dalam Kejadian 2 ayat 7 menggambarkan bahwa ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia itu berhubungan dengan dia dalam kekekalan. Ya. Itu sudah terjadi, pernah terjadi. Tempat suasananya seperti apa di Taman Eden itu. Nah, ketika itu jatuh dan telah melihat kerunyaman dunia saat ini, peperangan dan sebagainya, penderitaan dan sebagainya, kita ingin akhiri semuanya itu dalam sebuah proses kekekalan. Itu sebabnya pelajaran kesempatan ini melihat gambaran suasana sorga itu muka dengan muka. Tidak ada perpisahan, tidak ada penderitaan, segala penyakit dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Artinya memang itulah ya prosesnya ketika kita pada akhirnya ingin menuju kekekalan, pasti harus memiliki posisi di mana kita memiliki atau mendapatkan hubungan langsung ya, face to face, muka dengan Yesus. Sungguh sebuah pikiran yang luar biasa dan agung. Suatu hari kita akan melihat Yesus, ya benar-benar melihat Dia. Kita akan mendengar suaranya dan kita akan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Pribadi yang selama ini kita baca, kita doakan, kita ceritakan kepada orang lain, pribadi yang telah lama dirindukan oleh hati kita. Kita akan melihat Dia muka dengan muka. Kita dapat yakin akan hal ini karena Allah itu setia dan janji-janjinya benar. Ya, ini kutipan yang luar biasa ya dari penulis kita ya. Tapi memang betul pendeta ya, artinya ya saya dari kecil Advent ya. Pasti harapan-harapan itu untuk ibaratnya masuk surga, untuk selalu setia dalam kebenaran pasti selalu ada ya. Memang pada akhirnya ketika kita memang langsung melihat, wah terbayarlah semuanya itu ya. Ya. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita mundur ya, sayang sekali. Jadi salah satu kerinduan kita, kerinduan pemirsa juga, ya, pastinya. yaitu bertemu dengan Dia, Sang Juru Selamat. Ya. 2000 tahun lalu Dia pernah hadir di dunia ini ya. Namun bagi kita saat ini yang telah percaya dan yang telah menerima Dia, tetap teguh ya, karena akhirnya juga kita akan bertemu dengan Dia, muka dengan muka. Tidak ada batas ya, tidak ada yang akan menghalangi kita ketika tiba waktu itu. Luar biasa pertemuan itu ya. Kita tidak bisa bayangkan secara manusia saat ini, tapi kelak itu akan tiba. Ya, amin, betul. Baik, pendeta. Nah, sekarang dalam pelajaran kita ini juga, ketika kita berbicara menuju ke kekekalan, kenapa ada dihubungkan dengan mempelai perempuan, mempelai pria, atau hari pernikahan? Kenapa, pendeta? Oke, baik. Terima kasih. Pemirsa, Yesus mengangkat analogi tentang pengantin atau metafora pengantin perempuan. Jadi kata gereja itu yaitu eklesia yang dalam bahasa Yunani artinya perempuan dalam feminim ya. Jadi kata eklesia itu feminim. Jadi church itu artinya gereja feminim. Jadi mempelai wanita atau mempelai perempuan ya. Dan gereja itu digambarkan ia akan nanti mempelai pria, dan mempelai pria itu adalah Kristus. Jadi pelajaran sekolah sahabat ini mengangkat pemikiran tentang sebuah pernikahan. Ya, kita tahu bahwa lembaga pertama di Taman Eden adalah itu pernikahan itu sendiri ya, yang telah hilang ya. Nah, sekarang gambaran yang lebih spesifik tentang pernikahan antara umatnya atau mempelai perempuan itu atau gereja itu dengan mempelai pria atau Kristus itu. Yang kelak nanti akan dipertemukan tadi muka dengan muka. Bagaimana sekarang kita mau melukiskan saya sebagai mempelai wanita atau gereja itu sebagai mempelai wanita. Ketika kita sebagai mempelai wanita, maka apa yang harus kita pikirkan? Itu penting. Menghubungkan pikiran kita dengan mempelai pria. Jadi ketika dalam proses perjalanan sebuah persiapan pernikahan, mempelai wanita itu akan mempersiapkan dirinya
Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan kepada mempelai pria. Jadi yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah pikiran kita. Ya. Ya, jadi konsep kita tentang mempelai pria itu seperti apa, menyambut dia seperti apa, kesiapan diri kita. Jadi mempelai wanita atau gereja atau kita semua yang telah percaya dalam Yesus Kristus mempersiapkan diri, menyesuaikan suasana hati kita dengan mempelai pria yang akan datang. Itu. Baik, terima kasih Pendeta. Memang kalau saya mau mundur ke belakang ya, waktu saya mau menikah, memang proses dari kita mau menyusun semuanya itu ya memang harus satu hati ya. Betul. Ya, jadi Pendeta sampaikan bagaimana kita sebagai tanda kutip mempelai perempuan, ya kita memang harus memiliki satu pemikiran dengan mempelai pria agar hari pernikahan ini terjadi. Ya, karena sering juga kalau secara nyata ya di dunia kita kadang-kadang ada orang yang sudah merencanakan pernikahan tapi di tengah jalan batal, Ya. gagal ya. Ya. Memang harus ada satu hati di kedua mempelai itu sendiri, maka akhirnya akan jalanlah pernikahan itu. Nah, dalam pelajaran kita ini ya kita digambarkan sebagai mempelai perempuan yang cantik katanya ya. Memang menarik ya, artinya kan kalau kita langsung lihat langsung itu mempelai perempuan itu adalah kita yang tanda kutip, bukan tanda kutip, kita yang berdosa memang, kita yang banyak cacatnya istilahnya. Tapi nanti begitu hari hanya kita lah yang menjadi bahan yang menjadi tokoh utama kan. Sama juga kalau di pernikahan pengantin wanita itu datang belakangan kan. Betul. Semua orang berdiri memperhatikan. Dan itulah kita ya, ketika kita mau menuju kekekalan ya dilambangkan dalam pernikahan ini, kita memang menjadi tokoh utama di saat itu ya, ketika mau masuk ke acara pernikahan ini. Nah, ya pertanyaan saya Pendeta, kenapa jadi kita yang menjadi sorotan utama Pendeta? Ya, kalau dihubungkan dengan pelajaran kita ini, seperti apa Pendeta? Ya, bahwa ketika Yohanes di Pulau Patmos menggambarkan tentang mempelai pria dan mempelai wanita, di mana pusat perhatian ketika mempelai pria yang akan datang itu, sorga sunyi senyap. Ya. Datang untuk menjemput mempelai wanita atau perempuan ini dia. Dan perhatian dunia yang lain juga akan menuju ke kehidupan kita atau mata kita melihat tentang mempelai wanita yang akan dijemput itu. Ketika berbicara tentang Yohanes pasal 14 ayat 1-3, aku pergi menyediakan tempat bagimu, ya kan? Bahwa mempelai pria itu telah mempersiapkan kedatangan juga dari mempelai wanita. Jadi dua-dua saling menyambut ini. Jadi mempelai pria telah menyediakan tempat bagi kita dan kita telah menyiapkan hati kita untuk kedatangan mempelai pria. Gitu. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin saya baca kutipan sedikit dari pelajaran kita ya, yang menggambarkan kota yang kudus katanya. Gambaran indah tentang kota kudus ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara umat Allah dan kota itu, karena keduanya disebut sebagai mempelai perempuan. Alkitab memberikan gambaran rinci tentang kota suci Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota, dan sebagai cerminan kerajaan itu disebut sebagai mempelai perempuan, istri anak domba itu. Ya, artinya memang ya kita semua termasuk dengan dunia yang baru akan menyambut dia dan hidup di dalam kekekalan, itu intinya ya. Hidup di dalam kekekalan itu sendiri. Oke, berikutnya dalam pelajaran kita ini ya, ketika kita mau berbicara mengenai menuju kekekalan, dihubungkan lagi dengan mengikuti anak domba. Ya. Kira-kira apa Pendeta poinnya dari pelajaran kita ini? Ya, sementara kita dalam proses menuju ke kekekalan, kita akan senantiasa menghadapi tadi tantangan hari ini, pergumulan hari ini ya. Ketika kita mau tetap berada pada proses kekekalan ini, kita ikut jejak dari anak domba ini. Kehidupannya seperti apa? Jadi mereka harus mengikuti kemanapun dia pergi, dikatakan ya dalam Wahyu 14 ayat 4 ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Jadi kehidupan kita senantiasa akan mengikuti jejaknya dia. Dia telah meninggalkan jejak teladan untuk kehidupan kita, maka sebagai pengikut kita harus mengikuti jejak dia kemanapun dia pergi. Itu. Baik, terima kasih Pendeta. Mengikuti anak domba ya. Kalau dibilang juga domba yang murni ya, domba yang sejati yang
Kita sudah tahu bagaimana pada akhirnya ya dia berkorban untuk menebus kita ya. Dan dia juga menjadi seperti pendeta katakan panutan kita ya. Ya, Contoh kita yang harus kita betul-betul ikuti ya. Dan memang sebetulnya dengan apa yang sudah tertulis di Alkitab ya, di kitab Injil bagaimana Yesus sudah hidup, itulah ya menjadi panutan kita ya, ya, contoh buat kita bagaimana kita bisa hidup dengan baik dan benar ya, mengikuti anak domba ini. Ya, kembali lagi pendeta, mungkin pertanyaan yang sering kali kita sering dengarkan, mhm, tapi masih suka kita ulang-ulang pertanyaan ini ya. Kita hubungkan lagi dengan pelajaran kehidupan kita hari ini. sebelumnya ya. Ya, Bagaimana kehidupan ini sudah banyak sekali cobaan, banyak tantangan, dengan keadaan dunia yang sudah tidak menentu. Bagaimana caranya kita supaya memang selalu fokus dan setia untuk mengikuti anak domba ini, mengikuti teladannya. Bagaimana pendeta? ya. Baik, pemirsa, dimanapun kita berada, bahwa setiap orang punya beban, Ya, punya pergumulan, ya. Dan ketika kita memfokuskan hidup kita, ya. Jadi pertanyaan, bagaimana cara kita memfokuskan kepada ya, Dia? ya, 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 kita ingat kepada anak-anak Israel. Mereka setiap pagi dan petang itu perlu untuk ada dengan Dia. Jadi kehidupan pribadi itu perlu kita pupuk. Itu sebabnya pelajaran sekolah Sabat hari Rabu, setiap kehidupan keluarga dalam kekekalan. Jadi keluarga menuntun hubungan kita dengan Dia, komunikasi dengan Dia secara pribadi dan keluarga. Pelajaran hari Senin, hari Minggu saudari menggambarkan tentang bercahaya, wajahnya bercahaya. Buatlah wajah Dia bercahaya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, ya pasti ada yang sesuatu yang kita lihat dengan dia, ya, ya, ya baik via telepon ataupun secara ada yang terhubung di antara itu. Nah, demikian kita ketika kita mau mengikuti jejak Dia, harus kita berkomunikasi selalu dengan Dia, baca firman-Nya, ya, ya. kita berdoa secara pribadi dan keluarga. Itu sebabnya kita akan ikut Dia, ya. Kita kehidupan si Henok yang kita sudah pelajari sebelumnya, bagaimana ya, kehidupan doa dia, Musa, Daniel. Mereka tetap memberikan contoh bagaimana mereka mengikuti teladan dari anak domba itu. Nah, mengikuti Dia, ya, mengikuti berjalan dengan Dia, anak domba ini dalam kehidupan kita akan senantiasa menuntun kita, Dia membimbing kita. Dibilang di sini perjanjian sahabat. Ia membimbing kita di jalan. Ya, jadi kita setiap hari kita akan berjalan dalam situasi yang kita tidak tahu, tapi Dia selalu bersama dengan kita. Dia akan berjalan dengan kita. Baik, terima kasih pendeta. Ada satu kalimat yang menarik di pelajaran sekolah Sabat kita juga dikatakan gini. Namun, agar kita ingin mengikutinya di surga, kita harus terlebih dahulu mengikutinya di bumi. Ya, betul menarik sekali. ya. Kalau kita mau ikut Yesus di surga, ya di bumi pun kita harus lakukan Ya, hal yang sama. Dan memang ya kalau mau bicara kenyataan lagi pendeta ya, mhm. ya terkadang pasti kan iman orang itu pasti ada naik Up turunnya ya, down, ya. pasti ada naik turunnya. Cuma kalau kita sebagai orang beriman, biarlah naik turunnya itu dengan skala yang naik terus ya. Jadi walaupun dia naik turun tapi Grafiknya naik terus. grafiknya naik ya. Jadi itulah memang itu yang harus yang kita jalankan juga ya. Memang untuk mengikuti anak domba, mengikuti Yesus itu bukan sebagai kita manusia yang berdosa. Kalau mau dibilang berat, mungkin bisa bilang berat. Tapi itulah harus dilakukan ya. Semakin kita berserah, pasti beban berat itu akan semakin ringan. Jadi itu penting ya untuk mengikuti anak domba. Untuk kita anak domba. Namun perlu kita ingat pemirsa bahwa eh, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dalam hidupmu tidak ada beban, tidak ada tantangan, ya, tidak ada bendung, pasti ada ya. Ya. Ada tantangan, ada permasalahan. Jadi ada orang bilang, oh saya mau jadi orang Kristen supaya bebas dari masalah. Ya, saya mau jadi orang Kristen supaya saya luput dari penderitaan, tidak. Ya, pasti akan ada. Tapi Tuhan berjanji dalam setiap perjalanan hidup kita pasti Dia akan temani. Asal kita percaya, terus kepada Dia. Dia akan bimbing kita ya. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 23 ya, Ia membimbing aku, Ia menuntun aku, ya kan? Jadi janjinya itu pasti, ya pasti. Nah, namun seberapalah kita untuk berjalan dengan Dia, Dia pasti akan menolong kita. Baik, terima kasih Peta. Memang kalau kita berbicara mengenai kehidupan kita untuk berfokus kepada Yesus itu memang ya sangat menarik ya, sangat menarik ya. Ada sebuah lagu rohani yang judulnya itu Sometimes It Takes a Mountain katanya.
Ya, baru sometimes a trouble sea. Jadi ya memang terkadang kita butuh gunung yang harus kita hadapi atau badai yang luar biasa dalam kehidupan kita supaya memang pada akhirnya kita tahu oh iya memang kita harus selalu setia kepada Tuhan supaya kita bisa lewati itu semua ya. Iya. Karena mungkin di sisi lain ya, tadi kita sudah bahas bagaimana dunia ini semakin keras, semakin berat, Mhm. tapi di sisi lain juga kenyamanan dunia itu juga naik juga ternyata, betul ya Pak ya? Ya, Iya, kalau saya lihat di sisi lain betul, dunia ini memang semakin kejam, tapi dengan teknologi yang ada, semakin bermudah. nyaman juga, jadi Iya, beriringan. Nah, berhubungan dengan lagu yang saya katakan tadi, memang terkadang justru kalau kehidupan kita aman-aman juga, membuat malah kita down, membuat kita tidak menyadari. kita kita nggak sadar kita down secara iman ya. Ya. Jadi memang Ada satu hmm, gambaran lagi tentang beban hidup ya. ya ternyata. Terkadang kita bilang begini, Tuhan berikan kami hikmat, Ya ya ya, betul. berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan. Ya ya. Bagaimana memperoleh itu? Hmm, Itu pertanyaan kan. Bagaimana kita memperoleh hikmat, bagaimana kita memperoleh kekuatan, bagaimana kita memperoleh kesabaran itu dia. Itu harus diberikan tantangan. hmm. Iya ya. Ya, ketika kita, oh saya berikan kekuatan, tapi nggak ada beban. Iya iya. Dia akan jadi otot-ototnya, ya kan. Iya iya. Dikasih minta hikmat, tapi nggak ada masalah yang dia pikirkan. Iya iya. Dikasih masalah supaya kita dikasih hikmat, dikasih masalah ya, supaya kita berpikir, oh begini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bersyukur juga dengan ada beban. Ya, bersyukur juga dengan permasalahan. Tapi ketika ketidaksanggupan kita menyadari bahwa jangan kita sendiri. Iya Kita iya. mengikuti ada anak domba itu Betul. senantiasa. Baik, terima kasih Pak. Artinya ini membuka pemikiran kita juga ya Mhm. bahwa ya betul ketika kita memang eh, mau diminta hikmat, diminta kesabaran segala macam, tapi kita tidak pernah menghadapi Menghadapi tantangannya, pasti nggak akan juga kita tahu ya. pejabat ya. Ya, tapi begitu ada tantangan, semua itu ya akan justru membuat kita belajar juga dan kita dapatlah yang kita minta itu hikmat, kesabaran dan segala macamnya. Oke, sekarang kalau kita lanjutkan perjalanan kita Pendeta. Marilah, ini judul hari Kamis nih, marilah. Ini sebuah undangan. Sebuah undangan. Ya. Undangan apa yang mau dinyatakan dalam perjalanan kita ini Pendeta? Ya, selalu berbicara yang kemarin ya, yaitu mempelai wanita. Iya. Tadi berbicara tentang pernikahan ya. Iya. Ada undangan pasti. Hmm, Ya. Undangan itu kepada kita sebagai pengantin pria wanita ya. Kita dipanggil, Iya, mari ya. Ajakan untuk kita boleh datang kepada dia. Nah, undangan ini gratis. hmm, Ya, undangan ini gratis. Selalu di beberapa media sosial, mari gabung bersama kami. Iya. Tapi hotline pendaftaran ada. ada betul. Bayar sekian dan sekian. Tapi ini undangan anugerah itu gratis. Tuhan panggil kita dengan satu undangan beban untuk apa ya? Saya mau katakan dalam Matius 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, itu undangan. Mari ya. Semua orang punya beban sekali lagi. Anak-anak kecil nangis waktu masih bayi dia punya beban, dia punya ASI, dia punya susu dan sebagainya, dia punya beban. Jadi setiap orang di bawah kolong langit ini punya beban. Nah, sekarang Yesus panggil, "Mari, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Kelegaan jiwa itu paling penting ya. Kelegaan jiwa. Karena kenapa disebut kelegaan jiwa? Kita ini masih hidup. Jiwa itu akan tetap Ya. ada ya, tapi ada beban dia. Nah, itu sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, hari Kamis, yaitu mari undangan ya. Dan ketika kita diundang, apa yang harus kita juga persiapkan. Nah, undangan ini adalah undang kekekalan sebenarnya. Juga ya, undang kekekalan bahwa ada sambutan dari kita untuk boleh menerima undangan itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang proses untuk menuju ke kekekalan itu memang tidak instan ya, tidak langsung ya. Betul. Apalagi kalau kita masih tinggal di dunia ini, ya memang beban itu ada ya. Ya, selama kita masih tinggal di dunia ini beban itu ada. Nah, makanya ketika kita masih dalam proses untuk menuju kekekalan, tapi kita sisi lain masih tinggal dalam dunia ini yang penuh dengan beban, makanya Yesus ajak kita ya, mari datang. Kalau datang kepada saya beban itu akan ringan, ya akan ringan. Apalagi kalau kita pada akhirnya sudah ikut Tuhan, setia sama Tuhan, kita masuk ke Yerusalem baru, hilanglah beban-beban itu ternyata ya. Ya, mungkin jadi pertanyaan lah, yaitu kapan undangan itu ada?
Ya menarik ini. Kapan Menarik ini. itu undangan ada ya? Dan apakah undangan itu masih ada atau Apa sudah selesai? sudah selesai? Sudah selesai acaranya. Gimana? Iya kan, dengan pesta ini kan. Undangan itu akan selalu ada. Hmm. Dan undangan itu dari setiap pembicaraan seperti ini. Panggilan, termasuk pemirsa yang di rumah. Mari lihat Yesus, undangan itu. Atau Roh Kudus berbicara di hati kita, itu undangan untuk kita. Ketika kita baca atau firman Tuhan, itu undangan untuk kita. Jadi setiap hari undangan itu akan hadir. Akan selalu diberikan kepada kita. Selagi terbuka, terimalah undangan itu. Jangan berkata, tunggu dulu, saya masih ada proses ini. Aduh, beban ini terlalu, bisakah ibu datang? Aduh, saya ada sibuk ini, kesibukan ini, permasalahan ini. Akhirnya kita tidak mengundang undangan Kristus. Kita perlu melihat undangan itu setiap hari. Jadi pertanyaan tadi, kapan undangan itu? Setiap hari. Setiap hari. Ada undangan itu untuk kehidupan kita. Baik, jadi menarik pendeta ya. Kalau kita mau runutkan pelajaran kita ini ya, disampaikan bagaimana keadaan dunia sekarang, Betul. ya. Lalu digambarkan juga pada akhirnya kita akan muka dengan Tuhan kita, dengan Yesus. Lalu digambarkan lagi dengan sebuah pernikahan yang kudus, di mana kita mempelai perempuan di sana. Lalu digambarkan juga dengan anak domba yang harus kita ikuti. Dan yang terakhir memang langsung ajakan. Ini menarik ya, panggilan untuk kita memang, karena untuk menuju kekekalan ini ya semuanya itu harus terlibat ya, baik dipanggil oleh Tuhan, kita pun harus menerima panggilan itu ya, untuk betul-betul kita selalu setia kepada Tuhan. Apalagi ini undangan yang gratis, kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau kita tidak terima panggilan itu, undangan itu, justru sangat disayangkan buat Sangat kita semua. disayangkan, iya betul. Kayak saya bilang tadi, dari kecil dari lahir saya sudah Advent. Kalau akhirnya saya nggak terima panggilan ini dan saya nggak masuk surga, aduh, mending dari awal saya nggak usah Advent. Istilahnya begitu ya istilahnya. Mari kita terima panggilan daripada Yesus ini untuk kita memperoleh kekekalan. Baik pendeta, sebagai kesimpulan pelajaran kita, Betul. apa yang pendeta sampaikan untuk kita semuanya? Ya pemirsa, dimanapun kita berada ya, kita menantikan sebuah upah. Ya, upah. Ya, ada dua upah sebenarnya. Upah hidup kekal dan kematian kekal. Tapi kita berharap adalah upah kekal. Untuk menuju kepada upah kekal, proses itu kita diingatkan untuk tetap setia dalam iman, pengharapan dalam Yesus Kristus. Karena kita memiliki upah, kita perlu bersabar, bertahan dalam iman, pengharapan sampai tiba waktunya. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Jadi demikianlah saudara yang bisa kita sampaikan mengenai pelajaran kita di saat ini, khususnya di pelajaran yang ke-13. Baik pendeta, untuk menutup semua diskusi kita, silakan Pak Pendeta berdoa untuk kita semuanya dan semua saudara yang ada di rumah. Mari pemirsa, kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh belajar bersama, melihat bagaimana Tuhan meninggalkan janji yang indah dalam hidup ini. Di tengah-tengah kehidupan kami hari ini, dengan beban yang kami rasakan, dengan pergumulan yang kami alami, Tuhan masih menuntun kami. Tuhan masih membimbing hati kami. Kami percaya itu Tuhan. Ketika undangan hari ini diberikan kepada kami, biarlah hati kami terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus untuk menerima Dia, untuk tetap setia di hadapan Dia, percaya kepada setiap janjinya, upahnya kekal yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Pemirsa, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati engkau di dalam kehidupan pribadi. Tuhan memberkati di dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan. Dan Tuhan senantiasa juga hadir untuk senantiasa memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan hidupmu. Terima kasih untuk pelajaran ini ya Tuhan. Engkau meteraikan pelajaran ini dalam kehidupan kami, agar kami didapati setia bila Engkau datang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih buat semua saudara.